Assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini kita bahas tentang usaha toko Mas Bro ya. Kira-kira apa sih usaha toko ini yang akan berjalan nih di tahun 2020 akhir dan 2021 Mas Bro. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, yang pertama nih bagi Mas Bro yang punya lahan atau tempat ya atau rumah yang pengen jualan gitu ya. Toko apa sih yang sebaiknya dibuka? Nah, sebenarnya kalau ada pertanyaan seperti itu ya Mas Bro, kita jawab sih tergantung ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau usaha atau membuka toko itu harusnya di riset pasar dulu atau riset warga sekitar ya. Kira-kira kebutuhannya apa yang belum ada gitu. Misalnya, oh warung sayur kok jauh. Nah, kita berarti manfaatkan rumah kita atau rumah yang akan jadikan toko itu dijadikan tempat jualan sayur gitu Mas. Ya, tapi kita akan sebutkan apa-apa saja sih toko yang potensial nih, yang menguntung lumayan gede dan bisa jalan gitu. Oke, yang pertama Mas Bro ya, kalau yang ingin nyulap rumah menjadi toko. Yang pertama adalah buka toko kelontong. Ini udah jelas ya Mas Bro, jadi warung-warung kayak jual micin, jual garam, jual mie segala macamnya. Ada warung kelontong deket-deket tempat Mas Bro. Misalnya di situ jaraknya ya 100 meter itu nggak masalah Mas Bro ya, 50 sampai 100 meter Mas Bro bikin toko kelontong yang sama sih no problem. Untungnya gimana ya? Keuntungan toko kelontong itu lumayan Mas Bro ya, maaf suruh. Mau untungnya cuman ya ngambil untung 500 satu produknya ya, atau kadang 300 atau 250 perak, tapi dia faktor kalinya Mas Bro. Jadi warung yang kecil pun kalau ditanya itu untungnya sehari bisa sampai 50 sampai 100 ribu. Itu toko yang kecil Mas Bro ya. Yang kecil cuma di kamar doang, barangnya dikit tuh dapat untung 50 ribu. Jadi cuma duduk doang, ambil nonton TV, atau kalau ibu-ibu ambil nemenin anak ya, atau ngomong itu bisa dapat untung 50 ribu, kan lumayan Mas Bro. Jadi istilahnya itu uang belanja hariannya itu disokong oleh toko ya. Dan keuntungan yang kedua kalau Mas Bro punya warung kelontong itu bisa masak kebutuhan sehari-hari dengan harga supplier gitu Mas Bro. Paham ya di sini ya? Itulah toko kelontong masih tetap jadi primadona. Keunggulan yang kedua itu karena toko kelontong modalnya kecil. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah semua orang bisa lah asal punya tempat gitu. Oke, yang kedua Mas Bro. Yang kedua adalah membuka toko bahan-bahan kue ya. Di sini juga ada toko bahan-bahan kue dan plastik biasanya. Jadi bahan kue dan plastik itu jadi satu. Yaitu sangat menggiurkan karena orang-orang sekarang tuh anak ibu-ibu muda lah, tentunya ibu-ibu muda itu sering nonton YouTube. Dan di YouTube itu mereka yang sering lihat kayak bini kita juga itu sering lihat resep-resep kue ya. Mau nggak mau padahal belum bisa, terus padahal juga nggak pengen banget, tapi karena lihat resepnya, oh kayaknya kok pengen nyoba, akhirnya dia beli bahannya Mas Bro. Nah, jadi toko bahan kue dan plastik itu sangat menjanjikan. Jadi bagi Mas Bro yang tempatnya belum ada, itu segera buka, segera set kaki maksudnya ya. Jangan lama-lama keburu keduluan temennya. Ya, kalau toko bahan kue dan plastik belum ada di tempat Mas Bro, keburu-buru buka. Ini sangat menjanjikan Mas Bro ya. Oke. Terus apa sih yang kedua ya? Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, Mas Bro, toko yang ketiga Mas Bro. Toko yang ketiga adalah toko fotokopi dan ATK. Jadi bagi Mas Bro yang rumahnya deket sekolah ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Itu sangat menjanjikan toko ATK dan fotokopi. Biasanya ATK itu laku banget ya, kayak buku, pulpen, pensil warna. Itu sangat membutuhkan ya anak-anak ya. Ya apalagi anak-anak TK ya, krayon ya. Habis mulu ya buat ngoret-ngoret tembok soalnya. Ya walaupun modalnya sebenarnya modalnya nggak terlalu gede sih. Yang mungkin modal di awal yang gede itu untuk kayak etalase atau mesin fotokopinya sih yang gede. Kalau yang barang-barangnya sih modalnya kecil Mas Bro. Oke, kita lanjut yang keempat itu Mas Bro adalah toko yang ini adalah toko yang sebenarnya fenomenal ya. Dan sangat dibutuhkan oleh pencinta burung. Di sini adalah toko pakan burung dan ternak gitu Mas Bro ya. Oke, jadi bagi Mas Bro yang di lingkungannya belum ada, biasanya ini jarang loh yang jual kayak gini. Maksudnya nggak ada tapi nggak terlalu berdempetan gitu, berjarak gitu, jauh-jauh biasanya. Nah itu sangat menjanjikan juga toko pakan burung dan ternak. Oke, di sini ada laris banget ya.
toko pakan burung. Apalagi kalau misalnya tempat rumah Mas Bro itu deket tempat jual beli burung. Wah, itu mantap banget. Tapi biasanya kalau deket yang jual beli burung sih udah itu ya, udah ada yang jualan biasanya. Tapi kalau di kampung itu menggiurkan loh Mas Bro. Jadi tapi nggak hanya burung ya, Mas Bro sediain makan ayam kayak BR gitu. Seperti itu, jadi lengkap dari wadahnya, terus obatnya ya, terus pakan-pakannya, jenis-jenisnya ulet, jangkrik segala macam dilengkapi ya. Insya Allah itu akan jalan Mas Bro. Ya modalnya sih sebenarnya nggak terlalu gede itu Mas Bro. Yang kita dapat bocoran itu modalnya sekitar 10 sampai 15 juta itu udah jalan Mas Bro untuk buka toko pakan burung dan ternak gitu Mas Bro ya. Oke, kita bahas toko yang berikutnya Mas Bro ya. Toko yang kelima ya. Toko yang kelima adalah toko perlengkapan atau perlengkapan obat-obat pertanian atau bibit-bibit tanaman Mas Bro. Di sini sebagian besar adalah petani Mas Bro di tempat kita. Tapi kalau di kota besar ya kayaknya kurang jalan ya. Kecuali kalau misalnya di tempat di kota besar itu banyak komunitas hidroponik atau yang tanam-tanaman di pot tuh lah, itu sebenarnya butuh tapi nggak terlalu signifikan. Kalau di daerah di kampung di desa itu jalan banget ya. Jadi obat-obat kayak obat penyemprot tanaman, rumput itu loh, Gramason segala macam itu laris ya Mas. Jadi keuntungannya tuh banyak di situ, nggak ada expired sama kayak toko material gini. Jadi kalau kita beli, namanya beli racun ya, racun tanaman masa ada expirednya. Itu sorry, itu awet banget Mas Bro. Jadi nggak usah mikirin masa expired itu. Oke, untuk modalnya sih kalau itu nggak terlalu gede juga ya. Sekitar 20 sampai 30 juta kalau mau komplit itu udah jadi Mas Bro ya. Yang penting ambil jalan sih. Tapi tempatnya kudu gede kalau itu ya. Nggak kayak toko makanan ternak. Jadi kalau misal toko pertanian itu kan ada pupuknya. Jadi harus punya toko yang agak lumayan gede. Kalau cuman punya ruko 3x3 ya mending nggak usah lah Mas Bro. Kurang tempatnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah bagi Mas Bro yang berjalan di dunia kedokteran atau obat-obatan, Mas Bro bisa buka apotek atau toko obat. Ya, toko obat adalah bisa dibilang toko yang istilahnya itu udah kebutuhan pokok ya kalau kesehatan itu. Jadi tapi itu harus punya keahlian khusus ya, atau biasanya di sini sih ada toko obat apotek ya, mungkin yang punya itu apoteker. Terus yang kedua itu toko obat Cina. Toko obat Cina itu obat tradisional, mungkin dia itu punya sertifikat nggak sih? Pokoknya kita nggak tahu. Itu laris banget ya. Jadi parkirannya tuh penuh terus kita lihat tuh Mas Bro. Itu bukan karyawannya ya, emang orangnya jual lalu lalang. Itu kalau misalnya toko yang rame kan kita biasanya tuker receh ya. Kalau toko seperti toko kita ini kadang butuh receh 500-an, itu kita tuker tukang parkir ya. Jadi tukang parkir yang mempunyai banyak uang receh itu tukang parkir di toko obat. Ya, apotek sama toko obat Cina itu dapat uang receh paling banyak, kan otomatis dilihat dari situ aja itu pengunjungnya kan banyak Mas Bro, dibanding toko-toko yang lain gitu. Toko yang lain paling dapat kalau kita tuker receh 20.000. Toko obat tuh bisa sampai 70-100 Mas Bro ya. Ya recehnya gitu seperti itu ya. Oke, itu sangat menjanjikan tapi ya perlu keahlian khusus itu, nggak ngawur itu, nggak asal buka ya. Nggak punya keahlian buka toko obat orangnya keracunan semua, masuk polisi Mas Bro. Oke, kita lanjut bahas toko yang ketujuh ya. Toko yang ketujuh di sini adalah toko jamu ya Mas Bro. Toko jamu racik di sini ya baru beberapa tahun belakangan ini menjamur Mas Bro. Jadi tokonya tuh gini sistemnya itu. Mereka itu jual jamu saset ya dari Sido muncul, dari macam-macam ya, sasetan itu banyak gitu semua, renteng. Jadi dari jamu sakit perut semua obat ada di situ dalam bentuk jamu. Terus dan mereka yang paling laris itu adalah jamu racikan mereka sendiri. Misalnya Mas jamu pegelinu gitu kan. Kita pernah nyoba, harganya 20.000 plus telur ya, 20.000. Gelas kecil segini kita minum, ya rasanya sih ya pahit ya, namanya jamu. Cuman anget gitu, enak gitu Mas Bro. Jadi kalau misalnya kita nih ya, kalau misalnya sakit ya, kita lebih milih minum jamu daripada minum obat yang di Alfamart gitu Mas Bro. Jadi ini sangat menggiurkan banget ya bagi Mas Bro. Dan untuk belajarnya di mana kan kita nggak tahu ya. Untuk itu harus belajar dulu sih harusnya, nggak harus sembarangan gitu.
Nggak tahu sih kalau belajar di mana, belum nanya. Silahkan Mas Bro tanya-tanya nih. Kayaknya banyak sih udah mulai di daerah-daerah itu ya. Tanya gimana cara jualannya atau kerjasama gitu. Kayaknya untungnya lumayan Mas Bro ya. Karena juga laris soalnya ya. Itu bisa jadi alternatif yang pengen buka toko yang tempatnya sempit gitu. Cuman 3x2 itu udah bisa Mas Bro ya. Oke, toko yang selanjutnya atau toko yang dekat 8 adalah toko seperti ini Mas Bro ya. Toko toko bangunan alat listrik. Tadi ada yang beli. Kita lagi kayak gini-gini ya, lagi ngobrol-ngobrol ada yang beli. Oke, toko bangunan alat listrik ya, itu lumayan Mas Bro, teman. Banyak sih kelemahannya. Kelemahan toko bangunan itu apa? Tempatnya harus ekstra luas ya, extra large. Kan bahasa Inggrisnya gitu ya. Ekstra luas. Jadi kalau tokonya itu kecil sih nggak bisa Mas Bro ya buka toko bangunan dan alat listrik. Gimana minimalnya? Minimal toko bangunan itu, kalau tokonya doang itu mungkin 8x10 cukup sih ya. 8x10 itu buat toko ya, buat wadah cat, terus wadah yang lain-lain itu toko. Terus Mas Bro harus punya gudang juga. Gudangnya lebih 3 kali lipatnya dari toko, 3, 4, 5, 6 kali lipat dari toko. Jadi emang harus punya tempat yang besar banget kalau toko bangunannya, itu kelemahannya. Terus kelemahan yang kedua toko bangunan itu modalnya gede Mas Bro ya. Gede banget modalnya ya banyak lah pokoknya. Tapi kalau misalnya mau merintis dari awal sih ya bisa dengan modal misalnya 100 atau 200 juta ya, 150 gitu bisa, tapi nggak komplit. Dan kalau misalnya udah ada saingannya itu naiknya susah gitu. Misalnya di sana udah ada toko bangunan yang gede gitu, terus kita ngerintis dari awal dari kecil itu susah Mas Bro. Susahnya di situ ya. Jadi harus kalau misalnya di desa belum ada saingan ya mulai merintis dari nol, modal 100 juta sih oke. Dan kelemahan yang selanjutnya harus punya mobil ya, kendaraannya buat nganter-nganter ya. Sepeda roda 3 kurang Mas Bro ya, harus mobil ya. Minimal ya Colte atau Carry gitu ya, lebih bagus L300. Nah, ya walaupun punya kelemahan, tentu ada kelebihannya toko bangunan. Toko bangunan itu nggak ada expired, terus dibutuhkan oleh semua orang ya. Karena toko bangunan itu berhubungan dengan papan, sandang, papan, pangan kan, pokok itu kalau di pelajaran di sekolahan. Nah, toko bangunan itu papan Mas Bro. Jadi sangat dibutuhkan oleh warga sekitar. Pokoknya warga asal di tempat dekat Mas Bro itu, di sekelilingnya itu banyak orang yang ada banyak rumah, nah otomatis toko bangunan tetap laku gitu Mas Bro. Ya mungkin itu aja sih Mas Bro ya, toko-toko yang mungkin akan yang Mas Bro harus buka kalau misalnya punya modal, punya tempat. Itu bisa dipilih salah satu Mas Bro ya. Tapi kalau saran kita nih Mas Bro, toko apa nih yang paling menguntungkan? Kalau pengen menguntungkan, kalau kita kan punya toko listrik sama bahan bangunan. Kalau misalnya kita nggak buka toko seperti ini, kita paling pengen itu buka toko plastik dan bahan kue. Itulah toko kita. Mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe dulu channel ini dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.